Wawancara Wargi Soji terhadap kasus perundungan. Menurut Teh Ciska, apa pendapat Teh Ciska tentang perundungan? Perundungan adalah suatu hal yang sangat tidak terpuji dan memang tidak sepantasnya dilakukan karena akan berdampak kepada mental seseorang. Kenalkan, nama saya Helma. Di sini saya akan mewawancarai. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Laisya dari kelas 11 kuliner 1. Ya, baik. Pertanyaannya, menurut Teh Laisya, apa upaya pencegahan agar tidak terjadi perundungan? Agar tidak terjadi perundungan, mungkin dari diri sendiri itu kita harus memperbanyak teman, mungkin harus menguatkan rasa percaya diri dan menjadikan bullying atau perkataan yang tidak enak itu sebagai penyemangat. Perkenalkan, nama saya Carmila dari kelas 12 Tata Boga 2. Berdirinya saya di sini akan mewawancarai saudara Zaki dari kelas 12 TB3. Baik, Kang Zaki, pertanyaan yang pertama, menurut Kang Zaki, bagaimana dampak dari perundungan? Dampak dari perundungan yang pertama untuk seseorang yang dimana dia itu dibully, mereka pasti down. Kenapa? Karena bahwasanya kan ketika mereka dibully, mereka menjadikan mentalnya itu rusak. Oke. Perkenalkan, nama saya Mia Aprianti. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Stefanus. Dari kelas berapa? 12 1. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi kasus perundungan di sekolah? Dengan membuat aturan yang lebih tegas lagi untuk sekolah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Elpiana dari 12 TB2 akan mewawancarai. Saya Ibu Siva dari Guru Produktif Tata Boga. Menurut Ibu, mengapa perundungan terus memarak? Terus memarak itu dikarenakan generasi sih ya. Kalau misalkan zaman sekarang itu gadget terutama. Jadi semakin kebiasaan kita bermain gadget itu kan tingkat tingkat kita peduli terhadap pengetahuan itu menurun. Jadi apa-apa itu serba instan, serba pengen ya udah searching Google beres gitu kan istilahnya. Nah, selain itu udah mau jadi pemalas, mungkin entah dari faktor mana nih yang mempengaruhi si orang yang membuli. Nah itu kenapa bisa jadi banyak sekali nih daripada yang dulu mungkin ya. Kalau sepemahaman Ibu dulu memang jarang, kalau sekarang banyak banget nih di sosial media maraknya pembulian juga kan, bukan dari fisik, non fisik, verbal juga kan ada gitu. Itu kebiasaan mungkin yang generasi sekarang tentang gadget. Banyak mungkin searching yang memang tidak sesuai dengan usia, apalagi anak-anak SMA, SMK gitu kan. Nah, makanya faktor itu yang membentuk karakter siswa menjadi kayak semacam bodoh amatan, terus tidak peduli dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Mungkin karena generasi gadget sih kalau menurut Ibu, kenapa sekarang ya anak-anak seperti itu. Dan mungkin karena faktor internnya sendiri, karena kan yang membuli itu pasti, nah kita harus tahu dulu, telaah dulu dari keluarganya bagaimana, apakah dari keluarga baik-baik saja atau memang ada problem dalam diri merekanya sendiri gitu kan. Takutnya kan seperti itu, entah memang dalam keluarganya keras atau bagaimana, jadi membuat anak itu menjadi bebal, keras dan lain sebagainya. Kalau misalkan pembulian itu yang sifatnya memang fisik, itu kebanyakan yang dilakukannya pemukulan ya kan, berupa geng kayak semacam gitu. Itu kan memang tidak boleh. Nah, dan sekarang tuh memang seperti itu. Banyak sekali, mungkin dari orang tua sendiri harus diperhatikan, karena sekolah itu kan memang harus bertanggung jawab. Tapi kalau sekolah kan biasanya dari anak masuk sekolah sampai pulang sekolah sampai rumah itu memang tanggung jawab sekolah. Tapi kalau yang terdekat, yang tiap hari bareng-bareng, nah itu keluarga memang menjadi poin utama juga terhadap faktor pengurangan adanya siswa yang perundungan atau pembulian tersebut. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Fitri Mulyani Saputra dari jurusan Tata Boga. Pertanyaannya, apa upaya perlindungan untuk korban perundungan? Upaya yang bisa kita lakukan yaitu kita harus selalu mendampingi korban ya, agar korban itu tidak merasa sendirian. Kemudian kita juga bisa membantu korban untuk memulihkan
traumanya ya, dengan memberikan pendampingan, perhatian, itu salah satu yang bisa kita lakukan ya, atau upaya yang dapat kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Karmila Nurhasana dari kelas 12 Tata Boga 2. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai narasumber saya. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Fadilah. Pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan jika Ibu melihat secara langsung tindakan bully di sekolah? Apabila saya melihat tindakan bully di sekolah, saya mungkin akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pernahkah itu terjadi pada Ibu? Saya pribadi belum pernah mengalaminya. Perkenalkan, nama saya Malikan Aziza. Hari ini saya akan mewawancara Bapak Syarif selaku Satpam SMK Negeri 1 Soreang. Pertanyaannya, jika Bapak melihat siswa atau siswi menjadi korban perundungan, apa yang Bapak akan lakukan? Ya seperti itu, sebagai kriminal, berkelahi, terus sambil minuman gak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Aprianti. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Reisa Waharani Putri Gentara. Pertanyaannya, pernahkah itu terjadi pada Rey? Pernah. Waktu SMP, mungkin dikarenakan di situ tuh aku orangnya yang nggak enakan kali ya. Terus sama oh nggak boleh ketawa ya. Mungkin pembulian itu terjadi sama aku tuh karena aku emang orangnya yang gak enakan. Terus jadi pelakunya itu semena-mena ke aku. Kan nama saya Elsa Elpiana dari kelompok 2 akan mewawancarai Ibu Tika. Menurut Ibu, mengapa perundungan marak terjadi? Perundungan makin marak terjadi bisa banyak sebabnya ya. Jadi misalnya dikarenakan kurang pendidikan akhlak dan perilaku yang tidak baik dari anak yang melakukan perundungan, kemudian juga kurangnya pendidikan atau kedekatan ya dengan anak yang menjadi korban. Ya, banyak anak-anak yang menjadi korban itu karena dia tidak dekat dengan orang tua, dengan guru, jadi tidak berani untuk mengungkapkan, tidak percaya diri. Nah itu sehingga perundungan itu akhirnya banyak terjadi di sekolah-sekolah. Satu pesan untuk pelaku. Semoga dia menyadari apa kesalahan dia di masa lalu dan dia tidak melakukannya lagi untuk masa sekarang. Untuk pelaku, ya jangan sampai melakukan hal tersebut, karena kalau kita tidak ingin diperlakukan tidak baik, kita juga jangan memperlakukan tidak baik untuk orang lain. Jangan merusak mental orang lain. Dikasih aja ke camp kerja paksa. Untuk pelaku mungkin kita diri sendiri, misalkan kita sebagai pelakunya, mungkin kita harus lebih ingat sama diri sendiri dan lebih memikirkan diri sendiri sebelum ke orang lain. Cukup. Selanjutnya, satu pesan untuk para korban pembulian. Satu pesan untuk korban perundungan yaitu kamu gak sendirian. Korban perundungan ya kayak semacam kuat aja sih. Yang penting kuat. Sebaiknya harus berani melaporkan dan tetap semangat untuk kedepannya. Dadah, Pak.